Nah, kata kuncinya ada di kampus. Maka saya coba bicara tentang refleksi kita ini dengan judul ya, agak-agak bingung memang mencari judul, tapi ya faktanya gitu, kebebasan akademik dicederai gitu loh. Semua melakukan apa standar ganda gitu. Oke, baik, silahkan langsung Bapak saja ya. saya pikir ya. Oke, silahkan Slide Bapak. berikutnya, Mas Haris, Pak Sekjen. Ya, saya coba mengutip dari Lively ya, bahwa salah satu syarat operasional mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan oleh rakyat. Karena kita ini kan selalu kalau bicara demokrasi ini jualannya rakyat. Ya kan? Nah, jadi menurut Lively bahwa semua orang itu harus memerintah. Dalam pengertian bahwa semua harus terlibat dalam proses legislasi, dalam menentukan kebijakan umum, dalam menerapkan undang-undang, dan dalam administrasi pemerintahan. Nah, jadi artinya semua ruang-ruang publik ini harusnya partisipasinya tidak dimobilisasi. Seperti hari ini kan semua dimobilisasi. Jadi tidak heran kalau tadi juga sudah banyak disinggung bahwa apa namanya masyarakat kita kalau dalam terminologi saya golput, ya, golongan penerima uang tunai ini, Mas Koiro. Ya, lanjut slide berikutnya. Mas Aris, izin. Nah, jadi premis yang disampaikan di atas ini sebenarnya sejalan dengan ada Guillaume. Ini klasik memang ya kalau ya klasik memang kalau bicara ada Guillaume demokrasi ini. Karena jelas ada Guillaume demokrasi ini harusnya demokrasi tidak hanya dari rakyat oleh rakyat, tapi juga rakyat yang menikmatinya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Rakyat hanya sebatas dari dan oleh, tapi yang menikmatinya untuk pejabat dan aparat-aparatnya. Jadi kalau banyak hal sebenarnya yang perlu kita kritisi hari ini, misal rakyat tidak pernah menikmati dari kekayaan alam yang ada. Kita tahu pada saat dengan harga DMO, maksud saya batu bara kemarin itu 80 US dollar per metric ton, para pengusaha saya jamin sudah untung. Nah, akan tetapi pada saat dampak geopolitik, invasi Rusia ke Ukraina, harga batu bara melonjak di angka 350. Apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong melakukan ekspor dan di-cut off oleh presiden. Nah, presiden meng-cut off itu, tapi hitungan hari dibuka oleh menteri yang super power. Saya yakin kalau orang Padang bilang kalau tidak ado barado, tidak mungkin tampuh besarang rendah. Dan ini tidak pernah sama sekali dinikmati oleh masyarakat, dan kampus sangat sedikit sekali suaranya untuk ini. Dan ya tidak heran kesetaraan politik itu tidak tercipta, saya pikir itu ya. Padahal kita berharap ada Guillaume ini akan terwujud kalau equal. Mungkin saya berpikir terlalu ideal, tapi saya pikir idealnya memang harus begitu, karena memang amanah para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam pasal 33 kan jelas. Pasal 33 itu nyari uangnya, pasal 34 untuk ngabisinya, belanjanya. Atau dalam istilah rumah tangga, singgole duit itu suami, yang ngabisin ya, yang belanjain ya istri gitu kan, logikanya seperti itu. Nah tapi uangnya nggak jelas kemana kan, ini persoalannya yang itu yang jadi persoalan kita. Lanjut Mas Aris. Nah, jadi kalau Lively kan jelas bahwa kesetaraan itu sendiri didasarkan atas parameter penguasaan kemakmuran ataupun kendali atas media massa yang mampu memberikan pengaruh ya langsung atas pembuatan keputusan. Nah di kita ini kan nggak jelas lagi nih, pembuatan keputusan malam hari, kemudian suara-suara pun nyaris tak terdengar. Jadi kayak iklan apa? Iklan Panther zaman saya masih sekolah dulu ini Mas Wahyu. Nah kemudian ketimpangan dalam penguasaan ini ya pada akhirnya kan akan berujung pada ketidaksetaraan politik warga negara. Jadi dengan demikian penentuan suatu rezim dinyatakan demokratis itu bukan bergantung pada slogan. Kalau slogannya kan jelas nih hari ini kerja. Cuma faktanya yang ngerjain rakyat kan gitu. Jadi karena apa yang dilakukan oleh rezim hari ini itu tidak menjamin terciptanya kesetaraan politik. Lanjut.
Nah, sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi memang tidaklah sempurna, meskipun banyak dipakai di banyak negara di dunia. Meskipun demikian, kita semua sama-sama tahu bahwa pilihan sistem pemerintahan hanya demokrasi yang paling terbuka dan bersedia untuk dikritik. Karenanya publik tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mengkritisi kinerja pemerintah melalui mekanisme demokrasi. Lanjut, Mas. Nah, salah satu yang menarik yang saya sampaikan di awal tadi, undang-undangnya kan jelas nih, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjamin kebebasan akademik dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi harusnya kampus dan negara menjamin dialektika intelektual. Nah, di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa sivitas akademika yang disebutkan pada pasal 9 itu juga termasuk mahasiswa. Jadi mahasiswa juga memiliki kebebasan akademik yang sama gitu loh, karena bagian dari sivitas akademika. Lanjut, Mas. Nah, jadi ini beberapa contoh ya catatan Kaukus untuk kebebasan akademik Indonesia. Ada setidaknya 6 model represi kebebasan akademik yang menimpa dosen dan mahasiswa. Pertama, terbunuhnya mahasiswa ketika melakukan aksi, kemudian persekusi, ancaman atau teror, kriminalisasi. Yang saya sendiri juga pernah mengalami ini gitu loh. Ketika misalnya saya mempersoalkan gubernur yang sebelum menjadi gubernur dengan entengnya ngomong kalau saya jadi gubernur cukup modal KTP, sekolah, dan berobat. Faktanya kan ketika kita mengkritisi kebijakan itu, kita dilaporkan ke Polda. Ini bukan persoalan buat saya karena ini bagian dari risiko saya pikir ya. Tapi ini salah satu dari 6 model kasus represi yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan akademik. Kemudian juga gugatan tidak wajar, pembubaran pers mahasiswa, dan skorsing. Terakhir nih kalau saya tidak salah di UBB ya di Bangka Belitung itu ada sekitar 131 mahasiswa yang di skors gitu loh. Lanjut. Nah, kemudian juga ini gerakan-gerakan aksi mahasiswa ya, mulai dari penentangan terhadap RUU KPK, RUU Cilaka dan RUU KUHP. Dan betul-betul cilaka memang undang-undang itu. Karena apa? Karena melalui undang-undang ini kita tahu bobroknya republik ini gitu loh. Bagaimana mungkin produk hukum jadi abu-abu di republik ini, dan ini hanya terjadi di rezim ini, dan saya pikir kita seperti dibuat tak berdaya oleh oligarki seperti yang sudah dibahas di awal tadi gitu ya. Dan ini juga ada contoh LPM Lembaga Pers Mahasiswa ya yang dibubarkan oleh pihak kampus dan APH dari Polsek Sukolilo. Jadi ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu loh. Pihak rektorat yang seharusnya menjadi tameng pelindung kebebasan akademik secara sepihak membubarkan LPM Teropong dengan alasan bahwa pembubaran diskusi tersebut karena tidak mengantongi izin. Ini ironi memang mendengarnya gitu. Oke, lanjut. Jadi ini 2 mahasiswa lagi-lagi tewas ya, setelah lama tidak mendengar mahasiswa tewas. Dulu kalau 98 Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Lampung dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu Randi dan Yusuf tewas ini dalam aksi reformasi di korupsi di Kendari Sulteng. Lanjut. Nah, jadi saya coba tarik kesimpulan dari berbagai kejadian di atas bahwa kebebasan akademik di Republik ini masih menjadi barang langka dan mahal, terutama bagi para akademisi. Secara legal formal kebebasan akademik memang telah memiliki payung hukum dan menjamin eksistensinya. Kan tetapi seiring dengan itu tindakan represif masih terus terjadi dan berulang.
Pemerintah sebagai pemilik otoritas penuh untuk mengawal sekaligus menjamin pelaksanaan undang-undang kebebasan akademik tersebut justru bertingkah sebaliknya dan bahkan tidak jarang menjadi aktor yang justru mengancam hak para akademis. Lanjut. Lanjut, Mas. 2 slide lagi, ya. Jadi di sisi lain, ya, perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi terselenggaranya dialektika intelektual sebagai ruang berpendapat, juga tidak jarang menjadi pihak pertama yang menjadi tembok penghalang terselenggaranya kebebasan akademik itu sendiri. Gitu. Ini ironi. Di Palembang kasusnya Mas Wahyu, beberapa pentolan aktivis kampus itu, pengurus BEM, itu dipaksa untuk cepat lulus, gitu loh, cepat ujian, mereka nggak lihat lagi, pokoknya harus blast, cepat selesai, cepat wisuda, supaya nggak ada lagi yang ribut-ribut. Nah, yang lebih lucu lagi di UI, gitu loh. Saya kaget ketika misalnya mendengar kok masjid UI itu pengurusnya dari luar, gitu loh. Kan lucu gitu ya. Di kampus punya masjid, tapi pengurusnya orang luar yang jauh dari kampus. Dan kita tahu kan ada apa di balik semua itu. Dan hari ini masjid yang biasanya menjadi tempat diskusi, tempat melakukan kajian-kajian, itu tidak dibenarkan lagi di UI. Jadi yang saya tahu, info yang saya dapat itu yang boleh itu hadroh. Ini lucu kok, mahasiswa disuruh hadroh. Bukan tidak boleh hadroh gitu kan, lucu jadi. Ini salah satu bentuk politisasi ya, karena kentalnya feodalisme saya pikir serta politisasi kebijakan kampus dalam membangun sistem kebebasan akademik. Dan lebih ekstrim lagi dapat dikatakan kalau kampus merupakan alat perpanjangan tangan pemerintah untuk mengamankan kebijakannya. Jadi pihak kampus yang seharusnya menjadi tameng bagi sivitas akademika ya malah mendukung tindakan represif yang dilakukan oleh APH. Lanjut terakhir. Nah, ini kesimpulan saya nih. Jadi agak radikal memang. Jadi kalau pemerintahan Presiden Widodo belum menunjukkan ikat baik dalam mewujudkan kebebasan akademik sebagaimana mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Saya pikir ini catatan dan saya berharap jadi atensi kita semua karena tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari kampus. Gerakan semua dimulai dari kampus dan sekali lagi saya ingin ingatkan kampus ini jantung. Jadi kalau jantungnya bermasalah, sedikit saja bermasalah, maka akan berdampak stroke ya. Kalau kita pakai terminologi atau anatomi tubuh. Dan ketika kampus bermasalah, ya seluruh sisi, seluruh sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara secara otomatis akan bermasalah. Jadi bagaimana mungkin akan tercipta equality kalau kebebasan akademik dipasung, diberangus. Dan saya pikir itu ya catatan saya dan berharap ini jadi atensi kita semua karena tahun-tahun ke depan ini saya pikir tahunnya Apsipol dan kalau tahun ini lewat kita tidak memberi warna pada dinamika tahun politik ini kita harus menunggu 5 tahun lagi artinya kita harus menunggu 5 tahun lagi untuk bisa berubah secara konstitusional saya pikir ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sepakat bahwa kampus harus menjadi ruang yang betul-betul bebas untuk berbeda tanpa intimidasi, tanpa ancaman dan sebagainya. Saya pikir itu, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih Mas Wahyu.